Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hormat mungkin kami ucapkan pada hari ini. Saya sebagai Kepala Desa Pantan Senaku sejak tahun 2013 sampai 2019 akhir dan terpilih kembali 2019 sampai sekarang, berjalan 2 periode. Nama saya Subur, jabatan saya selaku Kepala Desa, amanah yang diemban oleh daripada masyarakat dan dari Kabupaten Bupati. Mungkin ini saya menerangkan yang bahwa Pantan Senaku ini berupa 160 kakak berjumlah yang 4 dusun, terdiri dari 4 dusun yang bahwasanya awal dari sejarah Pantan Senaku ini sangatlah miris, terisolir dan tersudut dari pandangan dari saudara-saudara kita dari Kecamatan Pindri Pagayo, yaitu Kabupaten Benar Meriah. Tersudutnya Pantan Senaku, pemekaran dari 1998 pemekaran, yaitu berdirinya Pantan Senaku. Awal mulanya Pantan Senaku sangatlah 80% penduduk Pantan Senaku yaitu petani kopi. Jadi awalnya di sini Pantan Senaku jalan becek dan aktivitas masyarakat sangatlah terasa sedih melihat masyarakat keseluruhannya Pantan Senaku. Adanya program daripada Menteri Sosial maupun dari kabupaten dan provinsi dan tingkat pusat memperhatikan kami, membuat terobosan dari 2014. Saya dilantik 2013. Saya sudah mulai bekerja 2014, yaitu dari Bapak Camat dan Kabupaten, membuat terobosan dan proposal bermohon usulan-usulan bagaimana yaitu Pantan Senaku ini lebih maju. Itu program dan segmen kami. Saya membangun desa ini dari tingkat bawah, yaitu SDM, sumber daya manusia, karena sumber daya alam sangat memadai, karena di sini banyak hutan, bercocok tanam, masyarakatnya 50% dari suku kita kayu, 23% yaitu dari Jawa, 20% orang kita ada campuran, yaitu masyarakat di Pantan Senaku bercocok tanam, yaitu atas nama seluruhnya Pantan Senaku itu petani kopi pada umumnya. Jadi alhamdulillah mesti kita syukurin dari 2014 kita buat usulan. Jadi alhamdulillah beberapa kali 2015, 16 ada titik terang yang bahwasanya rumah kat komunitas adat terpencil itu bakal dibangun, yaitu seluruh satu provinsi hanya di Pantan Senaku lah yang terbangun. Aku sebagai kepala desa merasa lega dan merasa puas atas perjuangan dari masyarakat dan kami semua ada membuahkan hasil. 2016, 2017 akhir daripada pembuatan rumah 41 unit. Sampai sekarang diduduki oleh masyarakat, sangat bangga dan antusias, dan masyarakat untuk membangun daerah ini bagaimana selayaknya sebagaimana desa-desa yang lain. Walaupun kami tersudut, insya Allah kami tidak ketertinggalan dari desa-desa lain. Kami akan memajukan di mana anak cucu kami disekolahkan, disinilah hidup dan mati kami. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama kami dari kabupaten, dari tingkat kecamatan dan provinsi, kami berterima kasih dari Kepala Dinas Kabupaten dan Provinsi
dan bahkan dari Kementerian Sosial, dari mewakili dari Kementerian Sosial udah meluncur beberapa kali, yaitu di desa Pantan Sinaku. Walaupun desa ini sangat becek jalannya, jadi alhamdulillah sangat senang bapak-bapak rekan-rekan untuk mendatangi yaitu desa kami yang terpencil. Akhir 2017 masuk 2018 serah terima berkelanjutan berkesinambungan program pada komunitas adat terpencil. Alhamdulillah sangatlah kami banggakan sampai sekarang pembangunan tetap meluncur dari berbagai segi, dari berbagai komunitas, dari berbagai swadaya maupun dari masyarakat, dari tunjangan dari mahasiswa, dari komunitas adat terpencil. Usai pelaksanaan 2017 masuklah yaitu penggalangan dari Indomaret. Jadi Indomaret difasilitasi dari Indomaret dan rekan-rekan dan kawan-kawan itu pekerjaan yaitu dari Lembaga Peduli Duafa yang dari 2018 sampai sekarang antusias beliau kawan-kawan ini untuk membangun desa kami sampai sekarang. Walaupun kenapa 2012 sampai sekarang belum selesai, ini kemungkinan jalan yang ditempuh sangat jauh, membawa material itu sangat susah dan payah karena kondisi jalan sangatlah licin. Itulah ada halangan dan hambatan. Tapi bagi rekan-rekan dan kawan-kawan tidaklah membuat patah semangat, sangatlah maju terus. Alhamdulillah sampai sekarang walaupun susah dan payahnya jatuh dan bangunnya dengan kawan-kawan dari LPD Lembaga Peduli Duafa ini sangat membantu masyarakat dan membantu saya. Jadi alhamdulillah terbangunlah 4 item. Yang pertama yaitu balai serbaguna yang luasnya 8 kali 12, alhamdulillah sudah selesai. Yang kedua sarana air bersih kurang dan lebih mencapai 2.200, alhamdulillah sudah meluncur, sudah dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga MCK. Selama ini masyarakat dan kami biasanya mencuci pakaian, mandi anak-anak, biasanya di alur. Dari sini ke alur kurang lebih 300 meter. Itu yang dilalui oleh masyarakat selama ini bertahun-tahun. Alhamdulillah dengan penggalangan dari Indomaret dikerjakan oleh rekan-rekan yaitu lembaga dari Peduli Duafa. Jadi alhamdulillah masyarakat sangat senang dan sangat bangga. Sudah dekat mandi dan MCK yaitu dibangun pada tahun ini, yaitu 4 MCK yang terdiri 4 MCK umum yang dibangun dari Indomaret, yaitu ya dikerjakan Lembaga Peduli Duafa. Alhamdulillah swadaya daripada rekan-rekan. Yang keempat yaitu tanaman. Bagaimana tanaman ini nanti dari ada pokat untuk membudidayakan masyarakat, bagaimana debrakat ke depan. Jadi alhamdulillah bantuan dari rekan-rekan kita, alhamdulillah kami tidak bisa membalas dan masyarakat sangat senang. Kami berharap semua pekerjaan selama ini diselesaikan secara baik. Dan saya selaku kepala desa berterima kasih kepada pendiri-pendiri
kepada yang peduli terhadap kami, kepada lembaga peduli duafa. Jerih payahnya beliau hanya Allah lah yang mengetahui. Kenapa? Baru perjalanan kawan-kawan inilah, baru kali inilah ke Pantan Senaku sangat jauh. Walaupun jauh, kedengaran kami, rekan-rekan ini sangat senang bersosialisasi dengan kami dan masyarakat kami. Kami merasa terharu dan bangga. Inilah kami selaku kepala desa mewakili masyarakat. Sebanyak-banyaknya kami mengucap ribu terima kasih atas kerjasamanya penggalangan dari Indomaret sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kemungkinan kedepannya walaupun masih jalan masih becek, kami masih berusaha. Belum habis lah pekerjaan kami selaku kepala desa dan masyarakat, banyak yang kami tuntaskan. Jadi kami hanya mensyukuri apa yang kami dapatin pada hari ini. Jadi alhamdulillah 4 item yang terbangun dari Indomaret dikerjakan, yaitu dari LPD sudah rampung adanya, sudah dilihat mata kepala kami sudah selesai. Ada balai, gedung serbaguna, dan ada MCK. Alhamdulillah kita lihat sendiri sudah terbangun di Kampung Pantan Senaku yang kita cintai. Saya selaku kepala desa berterima kasih atas adanya bantuan komunitas adat terpencil dan berkesinambungan dari penggalangan dari Indomaret yang dikelola oleh rekan-rekan dan kawan-kawan lembaga peduli duafa. Kami tidak bisa membalas, sekali lagi hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga turun dari pemerintahan sudah ada. Kemungkinan kami melihat dan kondisi masyarakat dusun Kat 41 Lembah Terang ini sangatlah mungkin membuat struktur biar ada pembinaan. Ada struktur, nanti ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Itulah mendebrak, membuat terobosan-terobosan kepada kita. Karena 41 unit rumah udah wajar lah kita membuat struktur agar pembinaan semua yang ada, bantuan dan bantuan di sini terisolir, terstruktur. Jadi ada ketua dan ada bendahara dan sekretaris terbina. Karena luasnya daerah Pantan Senaku sangat luas. Dari 10.000 meter kilo kali 10.000 kilometer. Jadi 10 kilo kali 10 kilometer itu sangatlah luas Pantan Senaku. Kalaulah tidak membuat kita struktur, sangatlah nanti ketertinggalan. Mungkin dari awal ini sudah mulai nanti kita bincangkan yang struktur dari ketua dan bendaharanya mesti dimusyawarahkan. Mesti ada ketua dan bendahara biar ada bersinergi dari pemerintahan, saya kepala desa, dan struktur dari rumah kat itu tersendiri. Jadi bagaimana sarana air bersih ini bisa terbina. Jadi ada ketua dan bendaharanya. Itulah yang membuat itu untuk mendebrak masyarakat biar terkondisi. Jadi ada bantuan dari saudara, dari rumah kat dan LPD, yaitu MCK dan gedung serbaguna. Itulah mesti adanya struktur di kampung ini, dusun Kat 41 Lembah Terang. Dari awal 2017 terisinya rumah kat ini 41 dan ditambah 4 rumah 46. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat membuat KTP. Sebagian banyak ada KTP sudah di Pantan Senaku, akte sebagian. Karena kenapa masyarakat ini sebagian nggak tahu, awam apa itu akte.
kadang kegunaan itu nggak tahu kegunaan akte itu sangat di pemerintahan kami menganjurkan, mengimbau kepada seluruh masyarakat buat akte. Jadi masyarakat enggan membuatnya, tapi kita buatlah himbauan kepada masyarakat, yaitu masukan dari masyarakat biar membuat akte. Insya Allah dalam jangka singkat ini semuanya terlaksana, akte maupun KTP insya Allah di rumah KAD 41 ini. Pengetahuan kami, masyarakat awalnya sebelum ada rumah KAD ini, ada komunitas adat terpencil sangat berjauhan lah masyarakat Pantai Senaku di Kebon. Jadi udah terkumpulnya 41, sangat senang, antusias masyarakat mengenai pendidikan. Saya lihat, saya pandang selaku mata kasar kami, anak-anak di sekolah walaupun jauh sangat semangat, pendidikan sangat, saya lihat, dan guru-guru itu sangat memantau dan membilang kepada kami ada peningkatan, baik pun anak-anak, baik pun masyarakat sangat gembira. Karena kenapa? Hablum minas, hubungan sesama, dekat sama dekat. Itulah suasana itu sangat gembira. Dengan gembiraan itulah jadi timbul semangat anak-anak ini untuk belajar. Dan Bapak-bapak insya Allah dengan kesatuan dan persatuan rumah KAD ini bisa dicap jempolkan. Jadi saya mempunyai 4 dusun. Selama rumah KAD ini sangat beda kali ini. Di KAD 41 bisa untuk contoh di dusun-dusun yang lain. Sangat bersatu. Kenapa? Ada bimbingan dari rekan-rekan, dari kawan-kawan dari kabupaten dan dari provinsi, membuat yaitu wawasan-wawasan, masukan-masukan dari informasi-informasi dari Banda Aceh. Maklumlah kami ini dan masyarakat ini awam. Adanya program-program ini dan pengalaman-pengalaman, jadi mereka ini dan masyarakat ini sangat seenergi. Jadi alhamdulillah signifikan program signifikan, dan wawasan itu sangatlah memadai lah sekarang, insya Allah pengalaman yang kita lihat. Jadi mungkin saran kami selaku kepala desa dan binaan kami ke masyarakat dan himbauan ini ke depan, dan masyarakat KAD 41 ini sangatlah diperhatikan. Kenapa? Udah terbiasa masyarakat KAD 41 ini dibimbing dari rekan dari Banda Aceh dan tingkat provinsi dan tingkat pusat walaupun kabupaten. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Prioritas yang sangat penting di sini tanaman kopi. Bagaimana budidayakan kopi ini biarlah masyarakat sangat menunjang perekonomiannya atas bantuan rekan-rekan, memberi masukan kawan-kawan dan kepada masyarakat. Insya Allah kedepannya sangat maju. Ini membuat contoh dusun-dusun yang lain. Kami selaku kepala desa sangat bangga terhadap masyarakat KAD 41 ini berbondong-bondong bersatu untuk membangun satu untuk pribadinya. Kami selaku kepala desa bangga terhadap masyarakat di sini. Cuman kami berharap kepada LPD walaupun pemerintahan dari dukungan dari pemerintahan, pemberdayaan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Mengenai bahasa yang sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat, namanya dari suku Gayo. Jadi sehari-harinya dari anak-anak sampai dewasa berbahasa Gayo. Jadi kemungkinan dari saudara kita ada tamu barat, jadi kami memakai bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah Pantai Senaku ini semuanya bisa berbahasa Indonesia.
Jadi alhamdulillah kita sebagai manusia hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah sudah jelas, hablum minannas itu jelas. Jadi kemungkinan kami menerapkan yaitu dari segi agama, yaitu kita di agama Islam di sini selama ada berdirinya rumah kad, anak-anak berjalan 4 tahun sampai sekarang udah belajar yaitu di TPA, dan bahkan ada guru yang kami bentuk yaitu pengajian TPA. Jadi alhamdulillah sore atau malam anak-anak mengaji, belajar menuntut ilmu. Kenapa? Kita menuntut ilmu itu wajib tegaskan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat dan anak-anak. Ilmu itu penting. Itu yang diutamakan pengajaran kita kepada anak-anak. Jadi mengenai adat istiadat orang kita Gayo ini sangatlah penting. Karena suku Gayo ini ada ciri khas, yaitu didong. Didong yaitu ada dulu di sini ada kelompok, yaitu grup didong Gayo. Jadi sekarang udah mulai bubar. Cuman insya Allah adanya rumah kad ini kami menyatukan lagi insya Allah ke depan. Dan ada tari-tarian nanti insya Allah ada di sini tarian yang ada di Pantan Senaku ini. Ada kelompok dan grup ada di Pantan Senaku. Awalnya dulu di Pantan Senaku ini pekerjaan masyarakat sebelum itu panen kopi, bahasa di sini muger, itu bukan masih cocok tanam. Jadi di sambilan bercocok tanam, jadi membuat sambilan. Ada sebagian berburu. Di sini ada rusa, namanya hutan. Rusa sangat banyak di sini. Giongan dan bahasa Gion kayak kambing itu, kambing kecil itu membuat penghasilan masyarakat dulu juga di sini sambil bercocok tanam yaitu kopi. Yang keduanya ada masyarakat di sini dulu ada penebangan. Penebangan itu bercocok tanam, sebelum ditanam penebangan itu awal muasal dari Pantan Senaku. Itulah sambilan. Di samping itu ada juga itu melangsir kayu. Membawa kayu di Biko dari langsir. Itulah sumber penghasilan pertama sejak tahun 90 dan 91. Karena awal dari pekerjaan di sini Pantan Senaku ini mulai bergerak yaitu pembukaan areal di sini tahun 88. Tahun 90 sudah ramai di sini. Tahun 90 sampai 2098 terhentilah aktivitas masyarakat. Kenapa? Konflik terjadi waktu itu tahun 2000. Disitulah terjadi perubahan masa di waktu itu. Alhamdulillah sekarang awalnya masyarakat yang kurang mampu, adanya komunitas adat terpencil dan dibantu oleh juga dari penggalangan dari Indomaret. Alhamdulillah masyarakat terbantu juga, antusias dan didukung pelanggan Indomaret. Jadi masyarakat ini sangatlah terbantu, sangat terbantu. Awalnya mereka udah panen kopi dan kumpulnya masyarakat di sini sangat senang. Masyarakat ini di sini kumpulnya 41 terkumpul di sini semuanya. Awalnya kan masih satu-satu nih ke sana, masih di sini. Antara jaraknya itu ada 1 kilo satu rumah, 200 meter satu rumah. Ini dengan adanya 41 terkumpul satu daerah kampung seperti alhamdulillah satu masyarakat ini sangat memberi semangat masing-masing. Jadi kalau kita bandingkan ekonomi yang sebelum komunitas adat terpencil belum ada, kalau dibandingkan sekarang terlalu jauh lah keberbedaannya dari segi ekonomi dan dari segi pengalaman sangat jauh. Dan pengalaman masyarakat dan kesemangatan itu yang terpenting masyarakat ini. Kalau dari segi ekonomi, maklumlah masyarakat dan manusia ini adanya pun motor 5 maunya ada 6.
yang terpenting semangatnya itu. Jadi siapapun nanti datang, semangat yang terpenting disambut oleh KAD 41 ini. Alhamdulillah. Ini yang kita bincangkan ke depan. Jadi mengenai ke depan itu menyangkut hak-hak anak cucu kita, bagaimana sekarang baik, tingkat kita bagaimana anak cucu kita ke depan lebih baik. Jadi ketingkatan perekonomian sekarang udah baik, bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, insya Allah anak cucu kita lebih baik. Kalau enggak dari awal, dari sekarang kita bergerak. Jadi kemungkinan budidaya masyarakat yaitu tanaman kopi. Tanaman kopi ini sangatlah terkenal. Asal muasal itu kopi itu dari sini. Di sini hanya satu tok. Hanya satu tok, yaitu kopi, tanaman kopi khusus. Dan masuk di Pantan Sinaku hanya petani. Mayoritas yang terutama di sini masyarakat Pantan Sinaku itu petani. Siapapun yang masuk di sini hanya petani. Ada dari Bandung, ada dari Medan, ada dari Pulau Sumawe, ada juga dari Aceh Tengah dan Belang Kejeren. Masuk kemari tujuan itu hanya satu, petani, yaitu petani tanaman kopi. Di samping tanaman kopi ada juga tanaman yaitu pokat. Alpokat itu dari sini sangat bagus potensi. Dan jeruk, bagaimana caranya ini biar kampung di desa ini biar dikenal. Kenapa? Karena disinilah SDA, sumber daya alam. Ketinggian di sini 1200. Cocok tanaman kopi dan cocok tanaman pokat dan cocok tanaman itu jeruk. Hanya itu yang bisa tanaman. Kalau tanaman-tanaman ubi dan jagung itu tidak bisa. Kenapa? Hama itu masih ada. Hama itu kalau dipagar itu babi, monyet. Di sini itu monyet sama babi hamanya. Jadi harapan kami, jadi ke depan kami menemukan yaitu pengalaman-pengalaman dari saudara dan rekan-rekan dari pihak dari kementerian dan bahwasanya masyarakat Pantan Sinaku ini sekarang udah maju, bagaimana caranya lebih maju ke depannya dengan tanaman kopi itu sendiri, insya Allah. Dan saya berharap dan kami berharap yang bahwasanya masyarakat ini lebih maju lah dari sini ke depan mengenai teknologi, jangan ketertinggalan. Kalau mengenai pertanian hanya di Pantan Sinaku lah sangat dicap jempolkan mengenai pertanian. Jadi bagaimana pertanian itu dibudidayakan, bagaimana secara teknologi dan pengalaman masyarakat ini atau satu orang dua orang muncul generasi kami di Pantan Sinaku di rumah KAD 41 ini sangatlah bangga kalau bagi pribadi muncul mempromosikan bagaimana lah asal muasal Pantan Sinaku ini dan kopi asal di Pantan Sinaku ini. Kenapa? Tanaman kopi ini semuanya dunia yang meminum kopi itu dunia. Alangkah baiknya saya berharap mungkin ke depan, mungkin di rumah KAD komunitas adat terpencil, dan mungkin kalaupun nggak ada tingkat kami dan anak cucu, insya Allah ke depannya ada teknologi yang mempromosikan dan Pantan Sinaku ini kopi terbesar. Nah, jadi di situ dan penunjangan perekonomian masyarakat. Jadi dengan teknologi itu jadi masyarakat itu semangat. Kesemangatan itulah digali dari sekarang. Jadi kalau ada semangat itu insya Allah bekerja. Kalau bisa pun kalau udah semangat malam pun masyarakat ini bekerja. Itu tadi. Saya selaku kepala desa Pucuk pimpinan yaitu Desa Pantan Sinaku mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan Indomaret yang telah mendonasikan untuk mendukung program peduli
masyarakat komunitas adat terpencil tahun 2019 atas pelanggan Indomaret yang telah mendonasikan kepada masyarakat. Masyarakat sekarang terbantu, sangat terbantu, yaitu program-program ini yang sudah disalurkan dengan program Pedulikat yang didukung oleh Indomaret ya. Dan masyarakat dengan program ini sangatlah terbantu. Awalnya mereka ini dan masyarakat ini dan kami sendiri dari alur itu, dari di sini jaraknya 300 meter dari alur dan menanjak. Jadi alhamdulillah dengan program ini sangat membantu dan masyarakat. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah hadir di tengah-tengah kami, yaitu Kampung Pantan Cinaku, telah membantu dan membangun rumah masyarakat yaitu 41. Sekarang sudah dimiliki oleh masyarakat dan ditempati oleh masyarakat dan siap ditempatin dan layak dihuni. Dan sekarang pun tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yaitu kepada LPD, Lembaga Peduli Du'apa, yang telah antusias dan memfasilitasi dan berkawan dengan masyarakat, dan kami berterima kasih kepada Lembaga Peduli Du'apa yang membangun juga yaitu gedung serbaguna dan MCK. Jadi kami berterima kasih sekali lagi kepada Kementerian Sosial dan pelanggan, dan terima kasih juga kami ucapkan dan masyarakat Pantan Cinaku ini dan kepada pelanggan Indomaret.